Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow. Bullishnya tapi masih rasa bearish. Tapi setidaknya Bitcoin hari ini cukup lumayan. 63 hampir mendekati 64 ribuan dolar. Ya lumayan banget lah dibandingkan 60 ribu atau 59 ribu dolar. Tapi memang kalau kita lihat tahun ini adalah tahun koreksi 2026, 2027 lah tahunnya setu untuk Bitcoin. Sebelum menuju di halving Bitcoin selanjutnya di tahun 2028. Jadi perlu kalian catat. Dampak setelah halving Bitcoin itu benar luar biasa banget ya. Kalian bisa lihat di tahun kemarin 2025 Bitcoin di atas 126 ribuan dolar. Karena dampak halving Bitcoin di tahun 2024 lalu. Jadi kalian pantau selanjutnya di halving Bitcoin di tahun 2028. Dan momen-momen bearish bisa kalian manfaatkan untuk buy the dip pada saat ini ya. Nah, saya mau bagi-bagi 500 ribu rupiah nih buat kalian semua secara cuma dalam kotak misteri. Ya enak banget, itu dari Bitget. Kalian klik aja di deskripsi video ya, ada tulisannya Bitget ya. Dan kalau kalian belum punya akun Bitget, kalian buat dulu akun Bitget. Tapi kalau kalian sudah punya akun Bitget ya, dan melalui di link deskripsi video ini ya, nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 500 ribu rupiah dalam bentuk Ethereum, USDT, Bitcoin ataupun dalam bentuk IDR dalam bentuk rupiah ya, dan ada juga beberapa altcoin dan meme coin. Nah, setelah kalian klik di deskripsi video, nah di sini kalian bakal bergabung dengan kita atau dengan Arjano Crypto. Nah di sini kalian bakal dapat 8.000 USDT. Jika rupiah kan tuh wow berapa ratus juta gitu ya, lumayan banget. Nah ini buat satu tim. Jadi kita buat tim. Jadi kalian klik aja gabung tim. Nah kalau kalian belum punya akun, jadi kalian harus punya akun dulu. Klik aja daftar kalau belum punya akun, ataupun kalau sudah punya akun kalian tinggal masukkan email kalian. Nah di sini kalau klik aja daftar. Nah di sini masukkan email, kemudian saya telah membaca dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat timnya, nah di sini kalian cari aja nama detail timnya itu Arjano Crypto, N-nya 2 ya, N-nya 2 Arjano Crypto. Nama alias kaptennya adalah Arjano Crypto. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah di sini ada cari tim ya, cari tim aja, klik aja Arjano. Nah, itu kalian lihat ya, ini muncul. Kemudian kalian klik di sini gabung tim. Nah, otomatis kalian sudah bergabung bersama tim Arjano Crypto untuk sama-sama kita bertarung dengan beberapa trading lain untuk mendapatkan lumayan banget 8.000 USDT. Wah, 8.000 dolar itu kurang lebih 145 juta rupiah. Gila banget nih ya. Selain itu juga dapat iPhone 17 Pro Max dan beberapa hadiah lainnya. Tapi kalau kalian klik di deskripsi video itu dapat kotak misteri otomatis. Jadi setelah kalian gabung tim, kemudian kalian subscribe channel ini dan sudah bergabung timnya, nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 500 ribu rupiah. Nah lumayan banget kan, cukup gabung tim bersama dengan Arjano Crypto di Bitget aja. Dalam peringkat di sini kalian bisa dapat kotak misteri yang lumayan banget kan. Nah ngomong-ngomong kotak misteri, nah di sini kan lagi bearish nih. Bisa juga dimanfaatkan, bisa juga kalian tarik dan lain sebagainya. Jadi lumayan banget ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang sangat banget beresikonya ya. Oke, ini datang dari kita lihat dari Michael Saylor ya. Michael Saylor telah menghabiskan 64 miliar dolar untuk membeli Bitcoin senilai 50 miliar dolar. Artinya rugi ya, masih rugi si Michael Saylor. Tapi gila banget ya. Ini baru saja dia beli lagi Bitcoin. Ini benar-benar well-nya dari Bitcoin ya. Bayangin ya, di saat momen bearish mereka memanfaatkan momen buy the dip tersebut. Jadi kita lihat nanti di bull market di selanjutnya di tahun 2028 ke atas ya. Nah kita lihat strategi, ini perusahaan MicroStrategy, mereka telah beli lagi Bitcoin sebanyak 1.550 Bitcoin atau seharga lebih dari 101 juta dolar untuk meningkatkan cadangan mereka, dan mereka saat ini menjadi 845.256 Bitcoin. Wah gila banget. Dia punya 845.256 Bitcoin. Kita ujungnya aja deh, 6 Bitcoin aja. Kayaknya lumayan banget ya. Apalagi gila ratusan ribu, hampir kayaknya dia terinspirasi untuk mengumpulkan Bitcoin hingga 1 juta Bitcoin, sama seperti Satoshi Nakamoto, pendiri dari Bitcoin sendiri ya, yang sampai dengan saat ini anonim dan tidak tahu keberadaannya di mana dan siapa.
Dan kita lihat mereka juga telah mencadangkan dan telah meningkatkan cadangan dolar mereka sebesar 100 juta dolar menjadi 1 miliar dolar. Gila banget, ini benar-benar the real well dari Bitcoin sendiri. Selain dari perusahaan MicroStrategy, ada juga beberapa exchange yang punya Bitcoin banyak, termasuk ada Coinbase, ada Binance, dan ada beberapa orang-orang besar termasuk beberapa negara Amerika Serikat, China. Mereka memiliki beberapa Bitcoin yang jumlahnya fantastis banget. Kalau Amerika sih kayaknya dari beberapa yang diamanin gitu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi ada juga mungkin yang mereka hold atau yang mereka beli dan lain sebagainya, karena banyak banget yang mereka punya dari beberapa negara tersebut. Dan kita lihat BlackRock aja baru saja jual Bitcoin ini, jualnya sebenarnya market ya, bukan BlackRocknya yang jual, tapi marketnya di dalam ETF-nya tersebut ya. Mereka menjual 213 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Nah, kemudian juga kita lihat di sini CEO dari Ethereum ya, si Vitalik Buterin, bahkan mereka juga baru saja dia jual 110.000 Ethereum. Ya, ini dia tahu kayaknya bakal turun ya. Tapi momen-momen ini memang momen bearish itu terjadi setelah 2 tahun terjadi halving Bitcoin. Jadi tahun pertama itulah bullishnya kencang. Karena kalian bisa lihat 2016 tertingginya 2017, 2020 tertingginya 2021. Kemudian 2024, halving Bitcoin yang keempat, tahun 2024, tertinggi 2025. Artinya apa? 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya. Makanya halving Bitcoin selanjutnya itu tahun 2028. Jadi ya 1 tahun selanjutnya 2029. Itu perlu banget dipantau ya. Apakah Ethereum pendirinya si Vitalik Buterin bakal memanfaatkan momen buy the dip tersebut atau seperti apa? Kita tunggu aja ya. Kemudian Elon Musk ya berpotensi menjadi ya triliuner pertama ketika SpaceX menjadi IPO di tanggal 12 Juni mendatang. Gila banget nih. Kekayaan Elon Musk makin meningkat drastis. Bahkan beberapa meme coin yang bernuansa SpaceX itu gila-gila banget ya. Hari ini banyak banget bermunculan koin atau token yang bermunculan dengan nama SpaceX tersebut. Nah, kemudian datang dari PP. Udah lama banget nih nggak bahas PP. Bang, tolong update terbaru dong terhadap PP. Oke, kita bahas nih ya. Tapi tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena ada keuangan ahli kalian sendiri. Nah, kita lihat harga PP hari ini naik di atas 2,65%. Market cap mereka juga naik di atas 1,17 miliaran dolar. Kemudian volume pada mereka di atas 215 juta dolar. Dan kita lihat di sini ada peningkatan yang terjadi terhadap PP ketika momen-momen bearish itu terjadi ya setelah mereka mencapai puncak tertinggi sepanjang masa di tahun 2024 di bulan Desember ya. Dan kita lihat ya holder mereka saat ini itu sudah mencapai cukup lumayan fantastis, dan bahkan mereka juga sudah listing beberapa cek besar termasuk ada di Coinbase, Binance, bahkan ada juga di Bitget. Nah, kita lihat holder mereka saat ini di atas 556.488 holder. Ini salah satu peningkatan terjadi di bulan Mei dan sampai dengan saat ini di bulan Juni ya. Trennya tetap bearish, dan meskipun harganya bearish tapi untuk pemotongannya atau harga holdernya itu naik di atas 556 ribuan. Jadi cukup lumayan kencang yang melakukan pembelian terhadap si PP tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini ada well atau paus dari PP yang mana mereka baru saja memindahkan ke wallet Binance sekitar 1,23 juta dolar atau lebih dari 447,9 miliar PP. Yang mana mengapa sebuah bursa menggeser hampir setengah triliun PP. Dan kita lihat apakah yang bakal terjadi. Nah, kita lihat di sini beberapa transaksi itu terjadi ya ketika beberapa para well telah memindahkan alamat ke wallet. Dan ini kita lihat apakah pemompaan itu bakal terjadi terhadap PP dalam waktu dekat. Kita tunggu aja ya. Nah, kemudian ada beberapa exchange yang nge-tweet terhadap PP termasuk Win Economy Exchange. Nah, ini kita lihat ada beberapa pertempuran terhadap si PP, ada Bong dan ada juga Doge. Dan kita lihat juga di sini ada beberapa exchange pun yang nge-tweet tentang PP termasuk Polling Exchange ya. Dan ini gambarnya shock mungkin ngelihat market. Kemudian juga lihat juga di sini ada beberapa exchange termasuk Huobi Global. Mereka mengucapkan selamat pagi sambil melihat peternakannya. Dan PP saat itu sedang meminum sebuah kopi atau secangkir teh ya. Kita lihat di sini. Nah, kemudian juga ada di Huobi Global juga ini ada gambar ketika dia memantau chart. Nah, ini gambar bull atau banteng yang sedang naik dan PP berada sedang mengawasinya. Nah, kemudian kita lihat di sini holder PP menurut laporan dari BSC News bahwa
PP telah menambah sekitar 1.500 alamat holder mereka selama 2 minggu terakhir, bahkan mencerminkan adopsi yang bermakna namun stabil untuk meme tersebut. Artinya apa? Holder mereka meningkat drastis dalam 2 minggu terakhir, dan mereka memanfaatkan momen buy dip tersebut untuk pembelian terhadap PP. Dan kita lihat juga hobi global, ada gambar PP dan ada gambar guguk juga di dalamnya. Kemudian dan kita lihat pengumuman selanjutnya, ya untuk PP semoga saja bakal terjadi ketika Bitcoinnya sudah kembali pulih lagi ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan your. Kenapa? Kalau dikeluarkan oleh kalian sendiri, selalu gunakan yang badan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.